Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Salam saudaraku. Sebelum kita beraktivitas dan melakukan pekerjaan kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan hari ini sebagai bekal hidup kita yang tertulis dalam kitab 1 Korintus 4 ayat yang keempat. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Edang adong salahku anggo nahuboto alai dada gabi pitor aku hinorkoni Tuhan ido menguhumi aku. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, judul renungan kita hari ini adalah mengenal diri. Begitu indah jika kita mampu mengenal diri kita terhadap sesama kita, apalagi terhadap Tuhan. Jika kita mampu mengenal diri kita, tentu itu bercermin. Bercermin bukan berarti hanya melihat di cermin atau melihat di dalam bayangan diri kita mengenalnya. Namun yang paling mendalam adalah di saat kita mengenal siapa diri kita. Dan mengenal betul-betul kita itu Allah. Tahu diri dan mengenal diri. Sangat bahaya jika seseorang tidak mengenal dirinya. Itu yang kita sering lihatlah. Kejatuhan akan keangkuhan dan kesombongan. Karena di saat dia tidak mengenal dirinya, tentu dia akan bisa jatuh dalam sebuah keangkuhan dan kesombongan. Nah, itu juga yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Artinya dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus, tentu bagus sekali orang yang mau mengenal diri. Di samping dia mengenal diri, dia tahu juga siapa yang membenarkannya, yang melayakkannya, yang mampu memberikan dia melayakkan supaya dia sadar akan dirinya. Itu sangat besar sekali jika kita melihat dari sisi yaitu kacamata firman Tuhan. Dari sisi iman kita berbicara, kita tahu diri kita, berarti kita orang berdosa, orang yang tidak layak. Tentu kitalah, siapalah kita ini di hadapan Tuhan. Kalau kita jujur, kita tidak ada apa-apanya, kita lah betul-betul sudah di dalam maut abu, dan tidak ada kita yang bisa dibenarkan. Itu yang harus kita kenal dulu, supaya kita mau melihat arti kasih Tuhan. Arti pengenalan diri ini bukan berarti kita adalah menjauh, bukan. Di samping kita mengenal diri, kita tahu kualitas kita. Dan di samping kita tahu diri kita adalah kita betul-betul mengenal tentu dari sudut, yaitu cara Tuhan mau memberikan berkat kepada kita. Nah, saudara-saudaraku, ini yang mau diingatkan kepada kita. Mari kita kembali ke jalan Tuhan. Mari kita kembali ke rencana Tuhan. Di samping kita adalah diingatkan seperti Paulus, dia tahu siapa dirinya, dia benar-benar melihat betapa besar kasih Tuhan itu, arti besarnya anugerah itu, dan itu juga disadarinya. Benar-benarlah ia merasakan Tuhan itu mau melayakkan dirinya menjadi seorang hamba Tuhan. Kalau dia dari sudut dirinya sendiri, tentu dia mengakui begitu jahat. Dia mengakui dia telah melakukan banyak kejahatan-kejahatan. Tetapi itulah sebagai hikmat yang kita lihat dari rencana Tuhan terhadap orang-orang percaya. Di samping itu dikatakan oleh Paulus, siapalah dirinya. Tetapi dia dibenarkan, tetapi dia dipakai Tuhan. Dan perlu dia menyadari itu. Di samping dia itu menyadari, dia merendahkan hatinya.
dia merendahkan hatinya untuk menerima berkat Tuhan. Nah, kita mau juga diajak saudara-saudaraku, kita mengenal berarti kita akan berubah, kita akan bertobat. Orang yang mengenal dirinya akan banyak belajar di dalam dirinya, belajar membaca, belajar merenung, belajar tentang apa arti kehidupan. Dia tidak mau bermain-main. Kalau dia melihat waktu itu Allah sebagai kairos, sebagai berkat, dia akan belajar terus. Karena apa? Mengenal Tuhan itu. Karena waktu itu adalah kesempatan kita untuk bekerja dan berbuat baik dan melakukan kehendak Tuhan. Itulah yang mengenal diri. Tapi orang yang tidak mengenal dirinya, pasti 24 jam dia main handphone terus. 24 jam tidak memakai waktunya untuk Tuhan. Tetapi orang yang mengenal diri kepada Tuhan, pasti dia akan mau belajar dan taat, dan dia memberikan waktunya kepada Tuhan. Mari saudara-saudaraku, belajarlah kita mengenal diri kita, supaya kita Allah taat dan mau membaca firman Tuhan, dan mau memberikan waktu kita sebagian kepada Tuhan untuk menjadi alatnya, dan sekaligus juga waktu kita terus-menerus menjadi setiap kehendak Tuhan di dalam tindakan dan perbuatan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah mengingatkan kami agar kami orang yang mengenal diri. Amin.